Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat ya, kita pagi-pagi udah mulai kuliah. Oke, teman-teman kemarin yang sudah mengerjakan tugas, ini baru 3 orang yang turn-in. Saya share screen. Ini yang lain belum mengerjakan atau gimana nih? Atau misunderstanding sama saya yang kemarin? Itu yang mana ya, Bu? Itu tugas Ini yang mana ya, Bu? Analisis kebutuhan. Nih, kemarin kan saya kasih. Oh, bukannya tanggal 25 ya, tengahnya. Kenapa? Tengahnya tanggal 25 bukan? Tanggal 25, bentar. Tugas analisis kebutuhan. Oh, ya Allah, saya kasih deadline ya. Bentar. Deadline-nya. Oh, ya ampun, ini saya salah kasih deadline. Harusnya itu 1 minggu. Pantesan pada nggak ngerjain. Jadi, ini saya tunggu sampai minggu ini ya. Ini saya ubah deh. 25 jauh banget, maksud saya tanggal 4. Ya Allah, Bu, fokus Bu, gitu. Ini jadi kita per minggu gitu, saya kasih waktunya per minggu. Kenapa jadi tanggal 25 ya ini? Nah ini, berarti teman-teman saya kasih waktu sampai Sabtu deh ya, jadi ini sampai Jumat deadline-nya. Jumat malam, jadi Sabtu udah mengumpulkan. Terus kalau sudah selesai, ya, jadi deadline-nya tanggal 8 pukul jam 11.59 atau pokoknya Sabtu udah harus ngumpul semua gitu. Nah, teman-teman kalau udah mengumpulkan, nanti teman-teman bisa turn in. Jadi ini kan assign berarti masih ditugaskan. Lalu nanti turn in itu, jadi kalau nggak turn in, kalian walaupun udah mengerjakan nih kayak Iqbal udah mengerjakan, tapi kalau tidak turn in akan statusnya tidak mengumpulkan gitu. Jadi Iya, Bu, nunggu yang lain aja, Bu, saya. ya ampun, nggak apa-apa, padahal mah makanya saya kaget kok baru 2 orang yang ngumpulin, ternyata saya salah, Masya Allah. Jadinya ini ada Dede, ada deh. Kayak teman-teman masih ada yang salah persepsi deh. Jadi yang dikerjakan itu maksudnya mengikuti template skripsi itu marginnya, fontnya, terus ini tulisan babnya, itu yang mengikuti format skripsi. Tetapi poin-poin yang dikerjakan itu mengikuti yang ini. Pengalaman kelas kemarin kayak gitu tuh. Iya, jadinya nih yang giliran ditanya paham, terus giliran ngerjain tugas ngaco. Nih, yang saya bilang kan ini, jadi kerjakannya berdasarkan ini nih poinnya nih, C, D, F. Jadi ininya nggak usah lihat di panduan skripsi. Yang saya minta lihat di panduan skripsi itu adalah fontnya kayak gitu, terus subjudulnya tuh kayak gimana formattingnya. Tapi
sistematika penulisannya ikuti ini aja, karena kalau ngikutin yang ada di skripsi itu nanti terlalu banyak poinnya, jadi nggak usah semuanya nih. Misalnya contoh kayak gini tuh, ini kan nggak usah nih profil perusahaan. Jadi maksud saya ininya nih, ininya tuh fontnya harusnya gimana, spasinya, terus line spacingnya. Terus misalnya di sini marginnya itu yang nih kayak margin ini kayak nggak sesuai nih sama template nih, sama panduan. Nah itu yang saya minta sesuaikan dengan skripsi itu. Itu kamu bikin rumah kucing pakai apa? Rumah kucing apa? Gak boleh bikin rumah kucing. Ini nggak boleh dibawa ke sini. Maaf ya, lanjut. Jadi teman-teman nih kayak ini langsung aja dari sini. Nah, ini ngikutin formattingnya 161 dari mana, Pak? Jadi kan ikuti aja ini, berarti kan ini babnya 4. C, misalnya di sininya C. Ya udah ikut aja kayak gini, C. Jangan bikin ini sendiri. Penamaan subbabnya sendiri. Ini kan udah ngikutin ini aja, ngikutin yang saya kasih aja gitu. Oke gitu ya teman-teman, saya tunggu sampai Jumat buat dikerjakan. Jadi saya yang salah deh, itu salah ngasih deadline. Terus yang udah tadi siapa lagi ya? Yang sudah ada Iqbal ya, kita lihat Iqbal. Iqbal. Nah gini Bal, jadi ininya formattingnya ngikutin skripsi ya. Tapi poin-poinnya benar, ini poinnya gini, C, D ya, jadi langsung. Nah sebenarnya ini nggak banyak kan tuh. Cuma harus, ya ini tuh kenapa sih saya suruh kalian bikin kayak gini, supaya nanti ini tuh ngebantu ketika kita mau ngerancangnya. Jadi ketika mau misalnya pilih mau merancangnya lewat analisis terstruktur atau pemodelannya lewat analisis berbasis objek. Nah, kalau kita udah rancang kayak gini, nanti lebih memudahkan kita kalau misalnya kayak gini nih buat dibikin DFD. Pasti nanti udah udah kebayang nih, berarti kamu entitasnya apa, ada ustadz misalnya, terus ada santrinya, terus ada pembimbing misalnya gitu. Nah kakak pembimbing, nah ini kan membantu ketika kita merancang sistemnya gitu. Jadi teman-teman nanti ini dikumpulkan ya tanggal 8, maksimal tanggal 8, kan sekarang baru hari Selasa. Ya mudah-mudahan ini salah upload nih Diki nih. Ini kan tugas analisis. Maaf Bu, saya mau nanya Bu. Boleh, siapa yang nanya nih? Saya Bu Dimas Bu. Kenapa? Itu yang dikerjain dari poin C sampai F doang ya Bu? Oh iya, ini nih. C sampai F, H, I, J, K. Kayaknya di sininya kurang lengkap di kopinya nih. Di instruction-nya ya.
Jadi kalian acuannya ngikutin panduan, ngikuti acuan mengikuti panduan penuh. Jadi kalian itu poin-poinnya mengikuti panduan pengerjaan tugas besar RPL. Tapi formattingnya mengikuti panduan skripsi. Sampai sini jelas nggak? Biar nggak ada mispersepsi lagi. Jelas, Bu. Jelas ya? Bu, bisa tambahin yang itunya nggak, poinnya Bu, yang tadi yang saya sampai K ya tadi ya? Poinnya nih, jadi di poinnya di 2 slide ini, slide 4 dan slide 5, berarti poin C D, F, C, D, F, H, I, K. Itu ya, poinnya C, D, F, H, I, J, K. Udah, ada lagi? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Kalau ada yang bingung atau ini tanya ya, biar siapa tahu saya yang juga salah gitu. Jadi kita saling ngingetin. Terus teman-teman kalau ini nanti sharing saya misalnya tidak sesuai dengan yang saya ucapkan, langsung tolong dikasih tahu karena saya juga cuma pakai 1 layar. Jadi ketika saya tampilkan presentasi itu peserta tuh tidak muncul gitu. Jadi dan terkadang mungkin saya nggak ngeh apa yang saya share dengan yang tampil sesuai atau enggak. Nah, sekarang saya buka slide analisis terstruktur. Itu udah sesuai apa belum? Sudah, Bu. Baik, Bu. Oke, gitu ya. Jadi hari ini untuk tugasnya yang kemarin, berarti nanti akan lebih berat nih karena ada tugas lagi yang sampai minggu depan. Nah, jadi nanti setelah ini mungkin kalian bisa cicil yang kemarin dulu. Jadi nanti bisa ngerjain yang analisis terstruktur. Nah, teman-teman kalau ada yang nggak ngerti nanya di sini ya langsung, karena kalau setelah kelas itu kalian WA itu pasti saya bales, cuma saya kadang-kadang slow respon kalau di luar kelas, karena misalnya saya ada kelas lain atau ada kegiatan lain, jadi tidak langsung bisa membalas saat itu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditanyain aja di sini. Bu, maaf Bu, saya ingin bertanya Bu. Boleh. Bu, ini untuk pertemuan ini kita di-record nggak sih Bu? Agar bisa dilihat Bu, agar nanti lagi ngerjain tugas ini bisa dilihat videonya Bu, biar jadi nggak usah terlalu bingung Bu. Di-record kok, saya dari kemarin dari minggu lalu sih. Minggu lalu itu semua di-record dan semua saya upload. Tapi waktu minggu lalu saya uploadnya pas hari Jumat semua. Karena kebetulan saya setiap habis kelas itu langsung ada tugas lain. Jadi saya nggak sempat ngupload kan. Nah, terus saya upload semuanya di Jumat malam. Tapi kalau yang ini nanti karena saya nggak ada kegiatan lain setelah kelas, kan biasanya ini dulu kan, setelah recording selesai itu dia kayak rendering dulu gitu. Setelah rendering selesai itu saya langsung upload.
Jadi mungkin siang jam 12 juga udah bisa kalian lihat. Baik, Yang Bu, di minggu YouTube ya? lalu, terus ada kode kelasnya. Jadi saya tulisnya nanti gini, misalnya pertemuan 4 analisis terstruktur RPL kelas R. Kalian bisa lihat kelas kalian. Jadi kalau misalnya mau ulang-ulang lagi apa yang saya omongin gitu ya, itu nanti bisa atau yang hari ini tidak hadir bisa lihat semua kelas saya record sekarang. Soalnya tiap kelas mungkin ada perbedaan, bukan beda ya, kalau misalnya tiap kelas tuh kan saya ngomongnya mungkin nggak akan sama gitu, karena yang nanya juga beda-beda. Jadi setiap kelas saya record, kan awalnya saya recordnya satu kelas aja dalam 1 minggu tuh. Jadi nggak semuanya sekarang saya record, lalu saya upload. Oh ya, minggu lalu kelas kalian itu nggak saya record karena minggu lalu di Google Meet recordnya. Di Zoom saya itu sedang pelatihan kan minggu kemarin. Jadi yang kelas kalian tidak saya record gitu. Nah, jadi ya makanya kayaknya kemarin kita agak terburu-buru juga, jadi mungkin jadi banyak mispersepsi gitu kan. Makanya itu nanti saya toleransi sampai Jumat ini nggak apa-apa. Terus yang nanti analisis terstruktur kita sesuaikan aja. Jadi minggu depan udah bisa selesai dua-duanya. Itu kalau bisa ya. Kalau bisa selesai dua-duanya. Nah, ada lagi? Oh iya, berarti minggu kemarin emang kelas kalian ini R7G tidak ada recordnya. Karena ya saya lupa juga nge-record sebenarnya bisa nggak sih nge-record di Google Meet itu? Bisa ya? Belum coba sih saya. Ini kalau Google Meet, Bu, mau nambah ya. Itu mesti menggunakan aplikasi yang ada. Kalau Zoom itu kan beda cerita, Bu. Oh, kalau Google Meet berarti harus kita punya screen recorder sendiri gitu ya? Ya, jadi Ibu mesti install aplikasi yang lain biar screen-nya itu bisa di-record. I see. Jadi maksudnya dari fitur Google Meet-nya memang tidak menyediakan untuk record secara langsung gitu ya? Ya, Bu. Saya belum nyoba sih, emang saya lebih suka pakai Zoom aja makanya. Oke, gitu ya. Jadi sekarang ini kelas kalian saya record. Nah, teman-teman, hari ini kita mau membahas analisis terstruktur. Analisis terstruktur ini sebenarnya sudah dipelajari di semester 6, semester kemarin, di mata kuliah ANSIS. Dan ini di sini nanti saya mau ngebahas yang di ANSIS itu kira-kira 4 pertemuan lah, 4 pertemuan, tapi di RPL dijadikan 1 pertemuan aja untuk mengulang yang di mata kuliah ANSIS. Analisis terstruktur itu, pokoknya ini sekilas sejarahnya. Yang saya ingat dari sejarahnya ini pokoknya cuma DeMarco sama Gensersen. Sisanya nggak terlalu ingat. Kenapa? Karena teknik pemodelan DeMarco sama Gensersen yang sering kita pakai teknik pemodelannya. Nah, kalau analisis terstruktur itu yang perlu kita ketahui adalah pemodelannya itu orientasinya pada information flow atau aliran informasi dan information content-nya. Jadi ada aliran informasinya sama isi dari informasi tersebut. Nah, analisis terstruktur ini merupakan teknik yang mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Yang dimaksud secara terstruktur adalah berorientasi pada data atau data-oriented approach. Jadi, kita fokusnya kepada aliran data atau aliran informasi beserta isi dari informasi tersebut. Nah, di sini di analisis terstruktur ini nanti yang kita bahas ada diagram aliran data atau DAD atau juga bahasa Inggrisnya itu DFD, data flow diagram,
sama, boleh sebut DAD atau DFD bebas. Ada juga kamus data, serta ada bagan terstruktur. Nah, ini saya yakin ketiga ini sudah dijelaskan di semester sebelumnya. Akan tetapi, perlu diulang lagi dikarenakan mungkin masih banyak yang belum benar-benar memahami dari DAD ini. Nah, teman-teman, yang perlu kalian pahami di sini ada 2 teknik. Yang pertama ada Gen-Orsersen, ada Jordan-DeMarco. Nah, saya minta teman-teman tidak boleh mengadukan, bukan nggak boleh sih, sebenarnya saya menyarankan tidak mencampur adukan simbol dari kedua teknik tersebut. Jadi, jika kalian mengambil teknik Gen-Sersen, maka semua simbol pendukung untuk membuat DFD itu menggunakan satu teknik. Misalnya gini, di sini Gen-Sersen itu prosesnya bentuknya pakai rounded square. Ya, terus ada data store-nya kayak gini nih bentuknya. Ya udah, berarti nanti konsisten kalau ngambil teknik Gen-Sersen, mau bikin DFD-nya, bikin prosesnya kayak gini, data store-nya kayak gini. Jangan nanti database-nya seperti ini, prosesnya nanti lingkaran. Ngambil yang Jordan-DeMarco misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang ini pasangannya sama ini. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, terus dalam DFD kalian perlu pahami ada 4 ya, ada 4 simbol yang nantinya berperan di DFD tersebut. Pertama ada entitas, ada proses, ada alur data, ada data store. Entitas itu orangnya, objeknya, organisasinya, atau bisa juga isinya itu sistem lain yang berada di lingkungan luar sistem, tapi pakai sistem itu. Intinya pokoknya entitas itu yang ngapa-ngapain sistem. Jadi dia itu bisa input, bisa juga menerima output dari sistem. Namanya harus kata benda. Kenapa harus kata benda? Karena kata benda itu cenderung kepada ya tadi untuk mengungkapkan apakah itu orangnya, organisasinya, atau apa gitu ya. Jadi harus kata benda. Terus entitas itu tidak boleh ada 2, kecuali memang sama. Misal, di dalam DFD ada, misalnya ini ada proses nih 3. Di sini ada entitas dosen. Di bawah ada entitas dosen. Kalau namanya sama, berarti ini adalah entitas yang sama. Kecuali misalnya mau beda, yang satu misalnya dosen pembimbing materi, yang satu lagi dosen pembimbing teknik misalnya, ya itu namanya harus beda, jangan dosen sama dosen. Kalau dosen sama dosen nanti sama ininya, kita memang menuju kepada subjek yang sama. Dibikin 2 misalnya kenapa? Itu karena biar nggak numpuk-numpuk nih. Sebenarnya ya mendingan dari sini aja langsung garisnya ke sini, kalau emang mau ke proses 3 gitu. Jadi tidak usah ada entitas yang sama. Kalau sekalipun ada yang sama, berarti dia menunjukkan satu entitas yang sama, tapi digambar menjadi 2 kali. Gitu. Jadi lebih baik satu saja, diatur-atur alurnya supaya tidak kusut ini alurnya. Lalu ada proses. Nah, proses itu harus kata kerja diikuti kata benda dan tidak perlu menggunakan kata proses. Proses itu yang ngapain? Yang mengolah tadi input menjadi output. Namanya juga proses, berarti harus ada kata kerja dong. Misalnya,
input member atau cetak nilai atau buat laporan misalnya atau rekap data, itu kan berarti harus ada kata kerja di ring kata benda. Kata benda itu buat apa? Jadi jangan cuma input doang. Nah, input apa yang kita mau input? Jadi disertakan kata bendanya supaya menjelasi proses tersebut itu sedang memproses apa di proses nomor tersebut. Nah, wajib juga menyertakan nomor secara berurutan. Jadi misalnya yang paling atas yaitu udah pasti 1.0. Yang di bawahnya udah pasti 2.0 kayak gitu. Itu adalah menyertakan nomor secara berurutan. Terus ada alur data atau data flow. Data flow itu mengalir di antara proses, terus mengalir dari tempat penyimpanan, mengalir ke entitas. Nah, yang mengalir itu boleh lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu gimana? Nanti saya jelasin di belakang. Ditulis lengkap jika lebih dari satu kata, maka dihubungkan dengan kata underscore. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak daftar hadir, itu jangan pakai spasi karena nanti ini berpengaruh kepada pembuatan database. Jadi disambungkan dengan kata underscore. Lalu hindari kata data dan informasi pada pemberian nama. Jadi sebenarnya kenapa tidak ini disarankan ya menghindari kata data dan informasi karena sebenarnya aliran ini tuh aliran data. Aliran data itu ya yang mengalir udah pasti data atau informasi. Jadi ya sudah pasti isinya data. Jadi makanya sebenarnya nggak perlu pakai kata data. Tapi kadang-kadang kita tetap masih pakai kata data karena ngerasa kurang aja gitu kalau cuma ditulis misalnya karyawan gitu. Jadi kadang-kadang ditulis data karyawan gitu. Terus ada data store atau database. Nah, ini isinya apa? Ini tuh gudangnya informasi atau gudangnya data. Nah, data store ini bila diperbarui selama atau sesudah proses tertentu, maka kita menggunakan arah untuk dari alur data ke gudang dibuat gambar anak panah yang mengarah pada data store tersebut. Jadi, ini adalah data store. Jika kalian butuh namanya itu lebih dari 2 kata, maka disambungkan juga dengan underscore. Sama seperti alur data, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Terus nama database-nya harus mencerminkan data yang disimpan. Jadi kalian pikirin juga kalau misalnya nanti kita bikin di FD ada 4 database, berarti nanti database yang kita bikin atau table yang kita bikin pada database kita itu ada 4 kayak gitu. Jadi sesuaikan nantinya dengan yang mau kita bikin. Jangan setiap hasil dari proses kita bikin database-nya, tapi memang yang betul-betul akan kita buat database-nya yang kita bikin database itu. Lalu di DFD atau di DFD atau DAD ini ada 3 ya. Pertama konteks, 0 sama rinci. Ini juga saya ngulang aja nih. Penyusunannya dimulai dari 0. Mari kita sambil sini. Nih, penyusunannya dimulai dari 0. Jadi kalau konteks itu ada 1 lingkaran besar, kasih 0, nah ini namanya sistemnya. Sistem misalnya sistem informasi penggajian misalnya. Ini adalah konteks. Kalau di diagram 0 nanti udah kepecah-pecah lagi menjadi berbagai proses. Jadi ini 1.0, 2.0, 3.0. Nah kalau rinci, yang mau dirincikan yang mana? Perlu kalian ketahui, tidak semua di 0 harus dirincikan. Jadi hanya yang perlu dirincikan saja yang memang nanti kalian buat rincinya. Jadi misalnya dari proses itu ada 5 proses di 0, 1.0 sampai 5.0. Yang perlu dirincikan hanya 4.0 sama 2.0. Maka buat rincinya hanya 2.1, 2 titik sekian sampai seterusnya sama 4.1
1 sampai 4 titik seterusnya. Jadi yang 1, 3, 5 itu kan tidak dirincikan, ya nggak apa-apa karena memang tidak ada rincinya. Jadi biasanya dalam satu diagram 0 itu cuma 2 lah atau 3 maksimal yang bisa dirincikan. Nah, terus ini yang sering terjadi kesalahan nih ya. Yang pertama, antar entitas tidak diperbolehkan terjadi hubungan atau relasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ini ada entitas ke entitas, itu tuh nggak boleh ada garis di sini, nggak boleh ada anak panah. Tidak boleh adanya hubungan. Hubungannya lewat mana? Harus lewat proses. Jadi gini. Nah, atau gini, sorry. Nah. Jadi kalau misalnya mau ada hubungan, harus ada proses di tengahnya. Lalu yang kedua tidak boleh ada aliran data dari entitas dengan data store. Sama, ke data store juga harus melewati proses. Jadi nanti kalau misalnya mau ada ini, yang benar harusnya ke sini. Ini salah. Sekarang yang ketiga, satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Ini yang tadi sebelumnya ya. Jadi gini, maksudnya gimana? Jadi dalam satu aliran, misalnya nih satu anak panah, isinya mau mengalirkan data pemesanan barang, data retur barang, sama data pembayaran order. Itu boleh dalam satu panah ada lebih dari beberapa data yang dialirkan. Tapi saran saya, kalau biar gampang, itu saya sih lebih senang setiap satu garis atau satu anak panah itu, satu aliran data, isinya satu aliran data aja supaya kita nggak pusing. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini nantinya pas di diagram 0, pas di diagram konteks. Nanti pas di diagram 0-nya suka bingung sendiri aja gitu. Jadi mendingan kalau emang ada 3 ya udah bikin aja 3 panahnya. Kayak gitu. Terus yang bawah, bentuk aliran data boleh bervariasi. Jadi boleh tidak lurus-lurus aja, boleh ada melengkung, kayak gitu boleh. Penomoran pada proses ini tadi udah ya, kalau konteks sudah pasti 0, kalau di level 1 itu namanya diagram 0, tapi levelnya dia level 1, makanya 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Kalau rinci, ini 1.1, 1.2, 1.3, ini sampai sini, ini yang dirincikan adalah proses berapa tuh, kalau nomornya kayak gitu? Proses 1, Bu. Ya, proses 1 ya, kalau ini proses? Proses 2. Ya, proses 2. Sekarang balancing. Balancing itu DFD kalian harus balance itu kenapa? Kenapa nak taruh? Mau main di sini. Mau main di sini boleh, tapi kamu kalau mau pergi keluar harus bilang dulu izin sama Bunda ya. Janji ya nak ya. Gak boleh. Rafa dengerin dulu, Bunda belum selesai ngomong. Bunda ada tukang jamu. Iya, Bunda mau gitu. Bentar ya.
Maaf ya, ditinggal. Kita lanjut sekarang di balancing. Balancing itu maksudnya adalah DFD kalian itu harus seimbang antara yang di konteks sama yang di level setelahnya. Nah, jadi dalam setiap level nanti kalian itu harus seimbang itu dalam artian gini. Ciri-cirinya yang gampang pertama dilihat adalah jumlah entitasnya. Jadi misalnya nih di sini contohnya nggak seimbang karena apa? Ini adalah contoh unbalancing ya. Kenapa dibilang unbalancing? Karena di sini ada source 1, source 2, sedangkan pada konteksnya cuma ada satu entitas. Ini saya share screen masih kelihatan kan ya? Kelihatan, Iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Terus kalau di sini kenapa dibilangnya balance? Karena kita lihat pertama tadi entitasnya ada 3. Kita lihat nih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu setelah lihat itu, yang kita lihat lagi adalah nih alur data pada konteks harus ada pada level berikutnya. Nih, customer order, receipt, food order, sama management report. Nah, ini yang harus ada di level berikutnya. Makanya ini dibilangnya balance. Gitu cara lihat balance atau tidaknya. Nah, sampai sini di DFD ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana, ada yang mau bertanya tentang DFD? Atau ada yang masih bingung? Bu, yang contoh unbalancing itu nggak apa-apa tuh, begitu 2 source itu langsung ke yang satu. Oh, ini yang tadi. Bu. Iya, itu makanya dia unbalanced. Jadi nggak boleh kayak gitu DFD. DFD itu nggak boleh, kalau kayak gini kan berarti source entitasnya ada entitas 1, entitas 2, entitas 3. Sedangkan di konteksnya dia cuma ada 2 entitas aja nih, entitas source sama sink, sumber sama tujuan. Jadi nggak bisa kayak gini, makanya ini unbalancing. Nah, DFD itu kan harus balancing syaratnya. Jadi ini nggak boleh. Ini berarti ininya salah nih. Gitu. Jadi kalau misalnya dari awal source-nya udah ada 2, harus 2. Kalau misal di awalnya ada 1, harus 1 source-nya. Ya, kalian gini, lihatnya nanti kalau misalnya dibikin di konteks, misalnya kalian bikin nanti ada 4 ini, source 1, misalnya source 2, source 3, sama ini sink, yang ada 4 entitas. Berarti nanti ketika dibuat proses, ya sama, harus ada 4 juga. Misalnya gitu. Oh, baik, Bu. Jadi setiap level jumlah entitasnya harus sama, kecuali nanti dirinci. Kalau dirinci jelas beda. Kenapa? Karena dirinci itu hanya merincikan salah satu proses. Yang jelas di 0, di konteks sama di diagram 0 itu harus sama jumlah entitasnya. Sama juga dengan alur data yang mau dialirkannya. Jadi kalau alur datanya ada A sama B, maka di diagram 0 juga harus ada nih A sama B gitu. Makanya ini dikatakan unbalancing karena emang tidak seimbang, maka diagram ini salah. Biasanya nanti kalau ngecek kesalahan diagram yang dibuat oleh mahasiswa,
pertama kali dilihat itu aja dulu jumlah entitasnya. Kalau jumlah entitasnya antara konteks sama 0 udah beda, itu udah pasti DFD-nya salah. Yang kedua baru lihat alur datanya. Kalau alur datanya semua udah masuk dari konteks ke 0, nah baru itu udah menunjukkan diagramnya sebenarnya udah balance nih. Ntar baru kita lihat apakah ada yang kurang di dalam DFD tersebut alurnya. Tapi secara penggambaran DFD-nya udah benar. Kayak gitu. Ada lagi mau nanya? Mohon maaf Bu, saya ingin tanya, yang teknik teknik Sarson sama teknik DeMarco itu kan yang alur datanya harus yang Sarson tuh harus lurus atau boleh juga melengkung? Oh. Ya, kalau yang pada gen share sebentar, saya share screen dulu. Yang ini ya. Yang ini. Iya, Bu. Karena dia sebenarnya kalau gen insertion itu lebih baku sih. Jadi karena di sini juga dia menggunakan rounded square. Jadi biasanya hampir semua yang pakai teknik ini itu selalu garisnya tuh lurus. Jadi kalau misalnya ada mau belok dia nanti bakal bentuknya gini. Gitu. Atau enggak misalnya gini. Jadi enggak gini, enggak gitu. Atau enggak gini. Karena kayak kelihatannya lebih baku aja. Jadi kenapa alur datanya dia tidak dibuat melengkung. Tapi kalau misalnya yang ini emang dia bukan diperbolehkan sih, sebenarnya ini juga boleh kalau mau melengkung, cuman nggak pantas aja ngelihat dari sini terus ngelengkung karena dia kayak udah lurus-lurus semua gitu, cocoknya kayak kaku gitu. Kecuali yang ini, kalau yang ini memang banyak juga yang bikin gini nanti entitasnya. Terus misalnya ke data store-nya gini. Gitu. Jadi ini kalau yang ini banyak yang bikin lebih tidak kaku gitu. Nah, mana jelas yang saya ini sampaikan? Jelas, Bu. Oke. Saya mau nanya, Bu. Boleh. Tadi Leanka, sekarang siapa nih? Muhammad Jordan, Bu. Ya, Jordan, gimana Dan? Ini, Bu, yang di halaman diagram 0. Yang di halaman diagram Diagram 0, Bu. Yang mana ya? Itu bawah, Bu, bawah. Bawah. Lagi, Bu. Lagi. Ya, Bu. Nah, itu, Bu, kan kalau misalnya yang kotak putih itu kan entitas, Bu, yang kayak customer, restaurant manager. Yang kotak putih itu kan namanya entitas, Bu, yang customer, kitchen, sama restaurant manager. Kalau misalnya 1.0, 2.0 itu kan proses, Bu. Nah, kalau yang D1 sama D2 itu apa, Bu? Itu database. Oh, database itu Ini tuh apa? Ini pakai munculnya teknik itu apa dari coba? proses, Bu. Itu juga saya masih agak bingung, Bu, di situ, Bu, kalau nentuin database-nya, Bu. Jadi gini, database itu kita nentuinnya gini, misalnya kasus kamu apa deh, Jordan? Saya inventory, Bu. Inventory itu udah pasti file yang kira-kira akan yang database yang kamu nanti kira-kira pasti butuh buat dibikin database-nya udah pasti database barangnya kan? Pertama, database barang. Terus ada database transaksi. Nah, itu tuh nanti tergantung dari proses mana. Misalnya nih ada proses barang keluar gitu. Terus nanti akan masuk ke database barang. Ya berarti itu nanti dibuat dari proses 1 misalnya gitu. Atau dari proses mana tergantung. Tergantung nanti yang mana yang sesuai dengan prosesnya si database tadi. Nah,
di sini database itu ini kan pakai tekniknya Gen and Serson ya, yang ini, yang kaku kayak gini nih, maksudnya yang pakai rounded square. Terus dia ngebikin di sini ada inventory file. Jadi sebenarnya gini, dari proses tadi, dari nolnya itu kan dia food ordering system, berarti mau mengorder makanan. Ketika mau order makanan, customer itu ngasih orderannya. Nah, si proses ini proses penerimaan dari order dari customer nih. Nah, dari order dari customer berarti nanti ada kita ngupdate stok barang dong. Apa sih barang yang terjual? Update barang yang terjual sama update inventory itu berarti di barang. Jadi ini tuh kita update penjualan, di sini update barang yang tersisa gitu. Ini contoh dari DFD yang mau dibuat ya gitu. Jadi gini, teman-teman, setiap orang itu dengan kasus yang sama itu bisa banget, bukan bisa banget lagi, emang harus beda. Karena setiap orang biasanya punya permasalahan yang berbeda. Punya cara penyelesaian masalah yang berbeda. Jadi bisa aja saya bikin kayak gini, nanti Jordan atau teman-teman yang lain bikinnya beda, itu wajar. Makanya nanti di FD itu ngelihat kesalahannya bukan dari bentuk yang mereka buat, dari DFD yang mereka buat. Misalnya kayak prosesnya kalau saya bikin ada 5, terus ternyata giliran Iqbal atau siapa nih, misalnya ada Galang gitu ya, misalnya. Nah, Galang itu bisa jadi bikin cuma ada 3 prosesnya di diagram 0. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu karena setiap orang mempunyai permasalahan yang cara teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda-beda, dan itu tidak bisa dibilang saya benar, misalnya Galang salah gitu, enggak juga. Terus ngelihat salahnya kalau misalnya di FD gitu nanti dari mana, Bu? Ya tadi, kalau ngelakuin kesalahan yang fatal di DFD. Jadi sebenarnya DFD itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar banget satu baku kayak gitu, nggak ada yang salah juga. Yang salah itu yang kayak gini. Yang salah kalau tadi, misalnya entitas antar entitas dikasih alur data, ya itu udah pasti salah. Sama kayak misalnya database, dikasih dari entitas ke database ada panah, itu juga udah pasti salah DFD-nya. Yang kayak gitu yang salah. Atau gimana? Yang salah lagi, ketika 0 sama diagram konteks sama diagram 0-nya jumlah entitasnya beda, itu juga udah pasti salah. Tapi sisanya selama peraturan DFD-nya benar, ya itu DFD-nya benar. Gitu. Meskipun nanti ada yang lebih efektif, ada yang kurang efektif, tapi itu semuanya benar, kayak gitu. Jadi kalau ngejawab ini Jordan, kalau database ini memang kita yang tentuin sendiri. Kecuali memang ada di soal. Kalau nggak ada di soal ya berarti kita nentuin sendiri. Dan di 0 itu tidak ada database. Karena di 0 hanya mengungkapkan sistem secara keseluruhan. Jadi tidak ada lambang database pada diagram konteks ya. Pada diagram konteks atau proses 0. Diagram konteks selalu diberikan nomor proses 0. Tapi pada diagram 0 itu harus ada database-nya. Kalau nggak ada database ya berarti nanti sistem informasi yang mau dibuat tidak ada aplikasinya atau tidak ada software pendukung yang mau kita buat kalau tidak ada database-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas. Sekarang kita coba latihan deh. Latihannya bareng-bareng deh. Nih ya. Sekarang kita latihan membuat DFD atau DAD. Coba satu orang baca soalnya dulu deh. Pelan-pelan bacanya. Siapa?
yang mau baca? Ya udah saya Bu. Siapa nih? Iqbal Putra Bu. Iqbal, Sekbal. Bak Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. Bak menggunakan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK dan setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibahas dengan surat persetujuan. Setelah itu, BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Oke, ini nih sudah dibuat per paragraf ya, sudah dibuat per paragraf. Kenapa demikian? Karena memudahkan kita ngebacanya. Sebenarnya kalau nanti kalian di soal tuh rata-rata nggak dibuat per poin gini, jadi kayak memang dijadikan satu paragraf aja gitu. Cara kita ngebaca soalnya biasanya ngebedah dari paragraf tersebut jadi sub-sub poin kayak gini. Terus hal yang pertama kita lakuin adalah kita cari dulu dari soal itu ada berapa entitas di dalam sistem tersebut. Terus kita uraikan siapa saja yang akan menjadi entitas. Lalu kita gambarkan dulu entitas dengan mulai menggambarkan dari diagram konteks. Berarti dari sini teman-teman bisa lihat ada berapa entitas dan siapa saja yang menjadi entitas. Ada 4, Bu. Ada 4 ya, yaitu ada BAAK, ada mahasiswa, ada BAAK, ada mahasiswa, ada prodi, ada dosen pembimbing. Lalu kita buat kita bikin diagram konteksnya pertama. Diagram konteksnya itu di sini ada sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi, ada mahasiswa, ada BAAK, ada prodi, ada dosen pembimbing. Nah, kita bikin 4 dulu, baru nanti kita bikin garis-garisnya. Terus, nah ini, supaya kita mudah, kita dari satu-satu dulu nih. Pertama, sebenarnya ini kenapa saya jelasin satu persatu gini, supaya kita bisa tahu alur datanya nih, kan kayak BAK merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai yang ada. BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Berarti dari BAK memberikan daftar nama mahasiswa, lalu nama mahasiswa tersebut nanti mendapatkan informasi kalau dia diumumkan sebagai yang berhak menyusun skripsi. Terus kita lanjut lagi nih yang tadi Pak, di kalimat kedua. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal, berarti mahasiswa membuat proposal. Skripsi ke BAK, setiap proposal yang dimasukkan ke tim prodi akan dibalas dengan surat persetujuan. Karena mahasiswa mengirim proposal, lalu nanti mendapatkan surat persetujuan. Nih, yang di sini. Terus, surat persetujuan tersebut dari siapa? Dari prodi.
Nah, tapi proposal di sini kan ke BAAK kan, maka proposal ke BAAK, tapi setiap proposal yang dimasukkan akan dikirimkan ke tim prodi. Berarti dengan kata lain, prodi itu menerima juga proposal, tapi yang sudah lewat BAK. Nah, untuk membedakan, saya kasih nama yang beda, alur datanya kenapa di sini beda. Ini tuh kayak proposal berarti dari mahasiswa dikumpulin ke BAK, tapi BAK ngasih ke prodi itu pasti sudah dalam bentuk tumpukan proposal. Makanya di sini diberikan berkas proposal, artinya yang masuk ke dalam sistem yang diolah nanti untuk ke prodi adalah berupa berkas proposal-proposal dari kumpulan mahasiswa. Jadi dengan kata lain, ya bentuk jamaknya dari proposal, makanya diberikan nama yang berbeda. Terus dari sini setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing, menyarankan proposal tersebut pada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Berarti di sini apa nantinya? Daftar dosen pembimbing dari BAK. Terus dosen pembimbing mendapatkan nih ya, siapa yang dia bimbing nih. Jadi daftar dospem masuk ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing juga dapat proposal, terus lalu memberikan laporan kemajuan. Laporan kemajuannya nanti diterima oleh prodi. Sekarang yang terakhir, yang 4. Lihat yang merah-merahnya aja ya, karena ini yang di 4. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing menyatakan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. BAK draft skripsi tersebut diteruskan kepada prodi. Setelah ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang ke BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi, prodi ngasih berkas draft skripsi, nanti BAK mahasiswa mengajukan draft skripsinya ditaruh di BAK. BAK mengirimkan berkas skripsi, nanti akan diterima oleh prodi. Prodi nanti balikannya menginput berkas nilai sidang. Berkas nilai sidang diterima oleh BAK, nanti BAK yang memproses jadi nilai hasil sidang yang akan diterima oleh mahasiswa di sini, nilai hasil sidang. Yang memberikan pernyataan siap sidang adalah dosen pembimbing. Ke mana nantinya? Ke BAK. Kayak gitu, ini mah ngikutin soal aja nih bikinnya. Terus jadilah diagram konteksnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya di sini kalau kalian mau membuat ini jadi cuma satu, misalnya gini nih, di sini ada satu panah, terus panah yang ke sini semuanya dibuat namanya jadi satu, itu boleh juga. Jadi biar nggak terlalu banyak panah itu kayak gitu boleh. Tapi kalau saya pribadi lebih suka satu panah, satu alur data, supaya apa? Supaya kita tahu yang mengalir yang mana aja gitu. Tapi boleh ya kalau misalnya dari BAK ke sistem itu ngasih data yang mana aja, yang arahnya ke sini, itu ditulis jadi satu kalimat, terus yang arahnya dari sistem ke BAK bukan satu kalimat, jadi kayak poin-poin gitu, itu boleh juga kayak gitu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak, Bu. Lanjut ya. Jadi dari sini kita bikin diagram nolnya. Nah, diagram nol itu yang kayak tadi saya bilang, pasti bisa jadi ketika saya bikin kayak gini nih, menurut saya prosesnya jadi ada 3. Pertama pengajuan proposal, pelaporan kemajuan, sama yang terakhir proses penyerahan skripsi. Bisa jadi di antara kalian ada yang membuat berbeda, yaitu hal yang sangat wajar, malah harusnya memang kayak gitu. Jadi memang karena setiap orang itu tidak mungkin bisa punya pemikiran yang sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi makanya dalam DFD itu tidak ada kebakuan harus seperti itu yang benar. Jadi ya tergantung dengan cara pandang masing-masing dan cara penyelesaian masalah masing-masing. Makanya sangat wajar jika berbeda satu sama lain nanti pengerjaannya. Dan jangan ngerasa, oh kayak gitu benar karena harus ngikutin yang Bu Milati, ya nggak kayak gitu. Ini kan cuma menjelaskan. Tapi selama konsepnya benar, ya berarti DFD kalian yang kalian buat itu benar gitu. Selama tidak melakukan kesalahan yang fatal yang kayak tadi itu. Kesalahan yang fatal kalau di sini contohnya nanti gini, misalnya ini ke sini. Nah, ini nih fatal nih. Udah pasti salah. Gitu ya. Nah, sekarang kita tetap bikin di sini ada entitas yang sama. Prosesnya yang tadinya 1 lingkaran besar saya ubah menjadi 3 lingkaran kecil. Terusnya pengajuan proposal, pelaporan kemajuan, sama penyerahan skripsi. Terus di sini ada ya yang nomor 1 ya. Ini sama kayak tadi, sama sebenarnya kayak di konteks, hanya di 0 itu kita berpacunya ya tergantung dia tuh kepada proses mana nih, bisa pengajuan proposal. Ya udah berarti ini semua ada di menujunya ke 1 atau dari proses 1. Terus karena tadi ada data nilai sama dari dosen pembimbing, kan ini kan di sini bilangnya bantuan dari nilai yang ada. Berarti ngambil dari database nilai nih, sama ngambil dari database dosen untuk menentukan dosen pembimbing. Diambil oleh proses 1 dari database untuk mengumumkan nilai, untuk mengumumkan nama mahasiswa yang berhak skripsi, serta mengumumkan siapa dosennya. Jadi dari database nilai sama database dosen. Lalu yang kedua nih, laporan pengajuan, berarti karena di proses 2, kita masuk ke proses 2. Lalu ke proses berikutnya yang 3, berarti ke proses 3. Lalu yang terakhir juga di proses 3, nilainya. Nah, database di sini sama yang ini tuh sama ya. Kenapa? Karena namanya sama, cuman kalau misalnya ini ke sini kan motong-motong, apa ya namanya? Motong-motongnya susah tuh ya, motong jalannya. Jadi dibuat di sini nggak apa-apa, tapi ini tuh sebuah database yang sama. Akan berbeda jika nama database-nya beda, nanti itu adalah database yang berbeda. Tapi kalau sama, ya sebenarnya itu sama, cuma dia dipindahin lagi bukan dipindahin, dibuat lagi di bawah, karena tadi kalau lewat mana nih, lewat sini pasti bakal motong ini gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih motong, cuman saya ngerasa biar nggak mau motong-motong gitu ya jalurnya. Sebenarnya kalau mau motong-motong juga nggak apa-apa, berarti dari sini gini ke sini juga boleh ya. Terus sekarang di sini rincinya yang perlu dari proses ini rincikan menurut saya yang satu itu ada pengumuman daftar mahasiswa, ada penyerahan proposal sama persetujuan proposal. Jadi yang perlu kalian rincikan jika di dalamnya itu ada proses kecil lainnya yang perlu dirincikan. Kalau kayak gini di 2 tidak ada, misalnya di 2 rincinya tetap 2.0, yaitu nggak bisa dirinciin. Bisa dirincikan kalau ada 2.1 dan 2 titik seterusnya. Jadi kalau diagram rinci itu ya minimal ada 2. Itu kadang mahasiswa suka semuanya dirinciin, tapi giliran dirincikan tetap satu proses, yaitu nggak bisa. Kalau di diagram rinci minimal ada 2 proses di dalamnya, 2 proses kecil. Nah, sampai sini untuk DFD ada pertanyaan?
Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Tapi paham? Apa masih bingung tentang DFD? Nih, tuh. Banyak. Itu apa ya? Enggak, lima Dian. Dia pilih mana? Kakak pilih ini. Jen pilih yang mana? Bapak, Jen pilih makannya mau apa yang kuning? Aku mau ini. Jen mau warna apa? Ungu. Aku juga. Kita ungu. Jen udah dikasih. Jen udah dikasih. Nggak usah. Beli apa nih? Beli apa? Apa? Kita mau yang mana? Keduanya nggak bisa. Terus Oke, teman-teman, kalau misalnya belum ada yang mau ditanya, saya lanjutkan. Ini slide saya sudah jelas kamus data. Jelas, Bu. jelas, Bu. Mas Bu. Screen-nya sudah sesuai ya, kamus data sekarang. Nah, kamus data itu lanjutan dari DFD. Jadi, dalam membuat kamus data, kalian itu di sini ada digunakannya untuk apa, fungsi kamus data apa bisa dibaca nanti. Nah, sebenarnya sekarang kamus data letaknya di mana? Jadi, ini teman-teman gambarnya saya kasih tahu ini salah ya. Harusnya ini rounded square bentuknya. Kayak gitu. Jadi bukan ujungnya tuh rounded, bukan yang lancip kayak gini. Nah, kamus data itu berada pada, nah di sininya. Ini kamus data, kamus data, kamus data. Kamus data itu berada pada aliran data. Jadi setiap aliran data harusnya ada dokumentasinya. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo? Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, kenapa Bu? Iya, iya. Baik Bu, boleh. Kebetulan juga kemarin sudah pelatihannya sih Bu. Jadi saya juga sebenarnya ya udah nggak apa-apa juga kalau misalnya ternyata pesertanya sedikit, jadi makanya dikurangi kan pengajarnya. Iya, sudah Bu, di GTA yang government yang dari pemerintahan. Saya pribadi sih sebenarnya bersedia saja Bu, hanya sebenarnya tuh kemarin yang kegiatan kemarin tuh saya bertiga juga sama Pak Sultan sama Bu Wulan gitu Bu. Iya.
bulan. Heeh. Oh iya, saya pribadi sih mau aja Bu, cuma ya. Iya, saya pribadi bersedia aja Bu, gitu. Tapi mungkin di grupnya bisa diinformasikan lagi supaya iya gitu Bu. Saya takutnya jadi nggak enak atau gimana gitu sih Bu. Ya, tapi saya pribadi bersedia dan memang bisa untuk waktunya Bu. Ya. Iya, makasih juga Ibu. Iya, iya terima kasih Bu Rina. Iya Bu. Oke, teman-teman maaf ya, lanjut ya. Terus jadi gini, kamus data adanya di mana? Kamus data itu sebenarnya dia tuh dokumen pelengkap untuk menjelaskan setiap alur data. Harusnya setiap alur data. Tapi kadang-kadang kan kayak yang tadi saya bikin alur data ada yang sama nih. Misalnya kayak gini. Saya ganti slide, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya, misalnya di sini ada proposal sama proposal. Kan sebenarnya ini sama ya, karena cuma berbedanya gini, yang bikin beda adalah ini dari mahasiswa, yang ini mau dialirkan dari proposal tersebut ke BAK. Tapi sebenarnya isinya yang dialirkan itu kan tetap proposal, yang berbeda hanya sumber ketujuan sama sumber ketujuan yang beda. Jadi kalau kayak gitu, ya cukup satu saja yang dimasukkan ke dalam kamus data. Nah, kamus data itu isinya ada apa aja? Nih ada nama arus, alias, bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume, sama struktur data. Nah, ini disebutnya elemen-elemen pada data, elemen-elemen data pada kamus data. Nah, notasi kamus data ini ada terdiri dari, terus dan, sama iterasi. Terus nih ya, pilihan salah satu, boleh ada, boleh tidak, sama komentar. Nah, jadi ini contoh kamus data gini, misalnya di sini ada data pemesanan gitu ya, di contoh di sini ada, saya ambil data pemesanan atau pemesanan aja ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ini nggak usah pakai kata data, ini saya ngambil dari tugas mahasiswa. Tidak usah pakai kata data, sebenarnya pemesanan saja sudah cukup, karena yang mengalir kan memang data, jadi tidak perlu pakai data lagi, sebenarnya sudah jelas kalau itu ya data pemesanan. Terus arus data pemesanan namanya pemesanan, bentuk datanya dokumen atau formulir, dari konsumen ke pendataan, ke proses pendataan arus datanya. Nah, penjelasannya, admin memasukkan data pemesan ke dalam database. Terus periodenya setiap pemesanan kredit. Jadi kalau ada pemesanan kredit, baru si pemesanan ini di-input. Terus ada volume. Volume itu misalnya pemesanan per harinya ada 1 sampai 5 pemesanan per hari. Terus nanti isi pemesanan itu ada formulir pemesanan itu isinya ada header, ada isi, ada footer. Misalnya headernya itu nomor urut, pesanan sama tanggal. Nah, isi ada ID pemesanan, nama, alamat, nomor telepon, tipe mobil, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh nanti kalian gunakan untuk merancang database juga nih, dari isi yang ada pada, isi pada ini tadi nih. Isi pada arus data ini, isinya, struktur datanya bisa terdiri dari ID pemesanan. Ini kan isi di dalam formulirnya tadi ya, formulir pemesanan. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti untuk bikin inputan, berarti inputannya nanti berdasarkan ini. Makanya kita bikin di sini untuk merancang, gunanya pas nanti bikin aplikasi,
kita tinggal lihat aja dokumen-dokumen ini nih untuk ngebuat tabel-tabelnya buat merancang database yang kita mau bikin pas di proses implementasi aplikasinya. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang kamus data? Ini pada monitor ngantuk atau gimana nih? Jelas nggak saya? Mantau, Bu. Jelas, Bu, jelas Bu. Tapi Jelas, mungkin Nanti ntar nanti kalau lagi ada, ngerjain Bu. baru nanya-nanya Bu. Ya udah, abis ini biar paham, makanya saya langsung suruh ngerjain deh ya. Mudah-mudahan suara saya tidak buat kalian pusing ya, bisa menyimak dengan baik. Jadi teman-teman, tadi pertama di FD, kedua kamus data, satu lagi ada bagan terstruktur. Nah, bagan terstruktur, ini saya nggak ngejelasin secara panjang lebar, jadi cuma mau intinya aja. Ini juga udah ada sih di ANSYS ya, waktu itu satu pertemuan sendiri bagan terstruktur. Kalau kalian mau ngulang, itu di YouTube saya juga ada yang satu playlist yang tentang ANSYS, itu juga bisa dibuka yang tentang bagan terstruktur. Nah, jadi saya intinya mau ngasih tahu kalau bagan terstruktur yang kalian perlu pahami ada yang namanya kontrol couple sama data couple. Nah, yang kontrol couple itu yang ada isinya, buletannya berisi. Kalau yang data couple isinya kopong. Nah, itu di contohnya gini. Ini ada nih bagan terstruktur, kita ngambil dari diagram rinci ya, 1.1 sama 1.2. Ada pemesanan kredit sama pendataan mobil. Nah, di sini kalian perlu ingat, kalau yang kosong itu artinya data tersebut mau digunakan, tapi ketika diisi data tersebut telah selesai digunakan. Udah gitu aja yang bikin gampang. Soalnya saya jelasin dari awal juga malah bikin pusing. Jadi intinya kalau kalian mau bikin bagan terstruktur, bikin bagannya nanti buat kasih notasinya. Kalau yang kosong berarti mau digunakan, datanya akan digunakan. Kalau yang isi berarti sudah digunakan, kayak gitu. Tuh, kayak gini. Ini kan pemesanan, pembayaran baru mau digunain kan? Terus di sini ada pemesanan dan pembayaran. Nah, ini artinya sudah selesai digunakan karena sudah prosesnya mau bikin laporan data penjualan. Nah, di sini ada EOF nih, balik ke atas. EOF artinya adalah end of file. Tandanya ya emang udah selesai nih ya pas habis laporan data penjualan tadi. Terus teman-teman yang ini tugas 4, slide saya di tugas 4 ya. Ya, Bu. Ini tidak usah dikerjakan, ya. Anggaplah tidak ada. Yang dikerjakan adalah yang mana? Yang dikerjakan adalah yang ini. Untuk sampai minggu depan, pertemuan 4 sampai pertemuan 5. Jadi di pertemuan 5 sudah dikumpulkan adalah membuat diagram aliran data, diagram konteks, nol dan rinci dari setiap judul yang kalian ajukan. Kalau yang judulnya nggak bisa pakai DFD, kayak misalnya ada yang bikin, saya lupa sih di kelas ini apa, di kelas mana ya, ada yang bikin misalnya game edukasi atau yang lain sebagainya yang nggak bisa pakai DFD, maka baru kerjakan yang ini untuk DFD-nya. Karena nggak bisa ngerancang pakai DFD. Tapi kalau kalian yang bikinnya sistem informasi, maka buatlah DAD-nya dari konteks sampai rinci, lalu kamus datanya cukup satu saja. Kamus datanya cukup satu saja, spesifikasi prosesnya cukup satu saja, bagan terstrukturnya cukup satu saja. Lalu spesifikasi modul yang diusulkan itu juga satu saja. Pokoknya ini semua satu-satu aja. Yang satu itu yang judulnya perancangan sistem informasi, Bu, gitu. Gimana? Yang itu Ibu bilang kan satu kamus saja. Itu berarti yang satu kamus saja itu yang judulnya perancangan sistem informasi, Bu.
Jadi yang judulnya sistem perancangan informasi bikin DAD dulu nih. Setelah bikin DAD kan harus bikin kamus data. Iya, Bu. Kamus data itu kan setiap aliran yang ada di kamus data tadi kan. Iya, Bu. Tapi bikinnya satu kamus aja, maksudnya tidak enggak semuanya dari aliran data itu kalian bikin kamusnya, tapi cukup satu aja. Jadi kayak tadi nih, misalnya di sini. Di sini kan ada contoh nih ya. Di kamus data, sorry yang kamus data yang ini. Nih kamus data, ini kan ada banyak nih aliran datanya ya. Ada data pemesanan, ada data konsumen, mobil, terus surat persetujuan, misalnya data pembayaran. Nah, bikin satu kamus aja berarti bikin kayak gini doang nih, harusnya pemesanan. Nah, kalian nanti bikin satu kamus aja, tapi bikin dari diagramnya dulu, dari DFD-nya dulu. Jadi bikin poin M, N, O, P, Q, tapi setiap ini kayak kamus data satu aja, spesifikasi proses juga satu aja, sama bagan terstruktur satu aja. Kalau gini kan tadi dua nih bagannya. Bagan terstruktur tadi kan saya contohin ada 3 nih, ini 1, 2, sama 3. Nanti kalian bikin satu aja, gitu. Baik, Bu. Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham ya? Tadi kalau yang judulnya Bu, saya judulnya kan bikin game edukasi atau saya judulnya apa yang di kelas kalian bukannya? Coba saya lihat dulu, saya lupa. Banyakan judul. Nih, di kelas kalian itu judulnya yang berbeda adalah siapa yang berbeda di sini? Misalnya juga Faza deh, kalau Faza sistem monitoring nggak bisa pakai DFD misalnya, karena mau ngebahas sih monitoringnya sama controllingnya itu nanti mau kayak gimana gitu ya. Itu bisa, ini kan misalnya kamu lebih tepat ngerasa pakai flowchart ya, karena kalau misalnya sistem yang kayak gini kan bukan sistem informasi. Berarti kalau yang kayak Faza nih contohnya, misalnya teman-teman, nah itu bisa mengerjakan yang ini saja nih untuk tugas DFD-nya yang di terakhir sini nih, supaya tahu cara buat DFD meskipun judul yang diambil tidak perlu membuat DFD kayak gitu. Berarti saya ngerjain yang tugas 4-nya saja. Iya, kalau yang memang kan kalau kamu itu kan bikinnya nanti pakai flowchart lebih tepatnya. Jadi kalau dibikin DFD kan nggak ada, maksudnya bukan sebuah sistem informasi yang ada aturan bisnis di dalamnya, terus tidak ada alur sistemnya kayak gitu kan, karena itu tuh lebih tepatnya pakai flowchart gitu buat ngebahas si monitoringnya itu seperti apa, kan ngebahasnya pakai flowchart. Lebih gampangnya dan lebih tepatnya emang pakai flowchart, nggak bisa pakai DFD. Karena dia nanti cuma entitasnya yang make kan cuma 1 orang. Gitu. Maksudnya nggak ada, emang bukan sebuah sistem informasi gitu. Jadi kalau yang kayak gitu untuk supaya kamu belajar DFD juga kerjakan tugas ini. Tapi nanti uploadnya tetap aja di sini nih. Uploadnya tetap di sini nih, tugas analisis terstruktur. Iya. Tapi yang tadi yang poin 4 untuk yang kayak Faza ya, yang sejenis Faza tadi. Tapi sisanya teman-teman kalau yang menggunakan sistem informasi berarti di sini juga uploadnya ya. Berarti jadi ada 2 nih, yang ini sampai Jumat. Yang ini Selasa depan saya lihat ya, saya panggil salah 1 atau salah 2 deh. Salah 2, maksudnya tuh 2 orang. 1 orang atau 2 orang saya panggil secara acak untuk nunjukin ke saya dan ke teman-temannya DFD yang udah dibuat, kamus data yang udah dibuat, kayak gitu. Saya panggilnya nanti random. Jadi siapa yang hadir nanti saya panggil harus siap, nggak ada alasannya jaringan, kecuali pas dinyalain emang jaringannya nggak sedet-sedet gitu ya, baru saya iniin. Baik, Bu. Udah,
Ini nggak lama-lama deh, biar ada waktu sisa kalian bisa ngelanjutin tugasnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Untuk yang poin key tadi, contohnya kayak gimana, Bu? Poin Poin key. QQ. yang ini. Ya, spesifikasi modul sistem yang diusulkan. Ya. Oke, itu saya ada kan di sini contoh skripsi ya, saya kasih lihat. Kalian bisa lihat dari sini. Deskripsi pasti ada semua, deskripsi mereka. Skripsinya Robi atau Arga deh yang ini. Pasti ada yang itu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, siapa nih? Tadi siapa Muhammad yang nanya? Jordan, Bu. Tadi sebelumnya yang nanya siapa deh? Sebelum Jordan? Dimas Rahmat. Dimas. Oh, Dimas. Ya, Bu, Dimas. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Nanti misalnya kita udah kumpulin DFD-nya, apa dikoreksi atau tidak, Bu? Kalau kita sendiri aja yang koreksi, Bu. Oh iya, gini ya. Teman-teman semuanya yang saya banggakan. Jadi gini ya, teman-teman. Saya belum share screen. Jadi, kalau untuk Jordan bilang yang nanti dikumpulin bakal Ibu koreksi atau enggak? Jawabannya kira-kira iya apa enggak? Iya, enggak, Bu. Soalnya kan banyak kelas yang lain juga, Bu. Iya, jawabannya benar. Nggak mungkin saya periksa atau siapapun dosen rajin lainnya, ya gitu ya, yang rajin banget sekalipun gitu. Itu nggak bakal meriksa tugas mahasiswa per minggu setiap minggunya. Ngajar berapa kelas? 6 kelas, 7 kelas gitu ya. Belum lagi ada yang lain-lain yang di tugas-tugas kampus yang lain-lain gitu ya, yang di luar ngajar kan dosen itu nggak cuma ngajar. Ada penelitian juga, ada pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ngakalinnya gimana? Yaitu saya biasanya panggil nanti 1 orang atau 2 orang, bisa juga 3 orang, nanti tergantung waktu kita aja, tergantung kesesuaian waktu kita. Jadi semuanya harus siap. Semuanya harus siap dan kita lihat. Nah, yang kebetulan nanti dipanggil maju itu bisa kita koreksi sama-sama, saya lihat, bisa langsung direvisi. Untuk yang lainnya gimana saya nilainya? Yang lainnya saya nilainya adalah dengan siapa yang mengumpulkan aja. Jadi di sini ada daftar yang mengumpulkan, sama ada yang tidak. Nah, saya nanti nilainya dari situ untuk nilai tugas. Jadi ini semua digabungin nih tugasnya. Nah, tugas-tugas tersebut sama saya bukan dijadiin nilai tugas doang, tapi saya itu nanti bobotnya lebih besar di tugas daripada di UTS. Karena di UTS itu kita cuma lihat nilai hasil, tapi saya itu berprinsip saya mau nilainya tuh usahanya, bukan hanya hasilnya saja. Jadi yang saya nilai lebih besar adalah kesehariannya, tugasnya, absennya, keaktifannya, itu yang saya nilai lebih tinggi dibandingkan hasil akhir, yaitu UTS tadi. Jadi kalau UTS itu buat saya mah, ya itu mah kelengkapan administratif aja, karena ketika di UTS itu kalian itu ya diujikan hasilnya baik atau tidak, itu banyak variabel. Kalau di UTS banyak variabel yang nggak bisa dinilai cuma oke, nilai UTS-nya bagus Bu, tapi kesehariannya enggak, makanya nilainya bagus. Nggak adil buat saya untuk orang-orang yang usahanya sama kerajinannya bagus gitu. Makanya kalau saya nanti nilainya itu ya lebih besar dari keseharian itu. Cara nilainya tadi kayak gimana? Saya nggak lihat ini benar atau salah. Yang penting ngerjain atau enggak, itu aja. Karena kalau misalnya bilang enggak, ntar nih saya periksa semuanya. Iya, saya bohong juga ke kalian. Enggak bakalan saya periksa semuanya. Kan tugas saya nggak cuma meriksain kalian aja gitu. Jadi paling yang nanti diperiksa adalah yang maju-maju aja. Tadi kayak gini, misalnya nanti di sini yang ngerjain ada 20 orang. Sampai batas waktu yang ditentukan gitu ya. Berarti sisanya saya anggap tidak mengerjakan kalau lewat. Gitu. Yang penting masuk PL ya. Jadi saya nilainya apa? Ya udah yang ngumpulin saya nilai aja 100. Ntar yang enggak
berarti 0. Nanti ntar kita gabungin tuh semua, misalnya ada 7, ada 8 lah, misalnya ada 8 tugas mandiri kayak gini. Kita bagilah itu, 100, 100, 100, berarti 800 tadi ya, kalau dibagi jadi 8 berarti nilainya 100. Kalau misalnya dia cuma ngerjain 7, 700 dibagi 8 berapa, hitung aja gitu. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Tapi kalau misalnya kita Boleh. di chat WA pribadi untuk nanya bagian DFD-nya, boleh, Bu? Boleh. Ya karena semester lalu kurang jelas, Bu. Gini. Pokoknya teman-teman kalau nge-WA saya Soalnya itu masih belajar sendiri, Bu. Enggak. Gini, pokoknya teman-teman kalau nge-WA saya, no baper. Jadi kadang saya kalau saya juga sendiri ngerasa saya lebih enak orangnya ngomong langsung dibandingin di WA. Tapi jangan ngerasa itu ketus, karena emang saya kadang males ngetik aja gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngebales kalian, ada kalau yang pernah ngerasa, saya balesnya cuman ya kayak gitu datar. Karena emang orangnya gitu, saya nggak terlalu suka chatting gitu ya. Jadi kalau yang saya bahas tuh, bales cuma paling kayak, Waalaikumsalam, oke, misalnya gitu. Atau Waalaikumsalam misalnya boleh, cuma balas gitu. Jangan baper ya. Emang saya orangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang masih mau nanya aja terus, juga saya pasti balas yang panjang gitu. Atau enggak nanti saya VN balasnya gitu ya. Sama kalau pokoknya bukan berarti saya malas nanggepin, tapi emang saya tidak terlalu suka chatting. Jadi kalau teman-teman ngechat, Bu Milati ngomongnya boleh ngechat, tapi balasnya cuman gitu. Ya emang saya nggak suka chatting gitu, jadi balasnya emang kayak gitu. Jadi nggak usah dibaperin, nggak usah, jangan-jangan nih saya ngeganggu. Saya itu ngebales pasti ketika saya emang udah bisa bales. Kalau emang saya lagi ada kegiatan lain yang nggak bisa bales, pasti saya nggak bales. Jadi nggak usah baper intinya gitu ya. Nggak enak juga. Selama kalian sopan, jelas, itu pasti saya bales. Terus kalau yang saya nggak bales itu kenapa? Misalnya tiba-tiba nge-WA langsung gini, Bu kayak gini bener nggak ya? Misalnya gitu. Tanpa ngasih tahu dulu ini nomor siapa, kelas berapa, atau ini, itu saya juga pasti nggak akan bales, karena ini siapa nih gitu. Anak PA saya aja kadang saya harus suruh dulu bilang, kan nggak semua nomor saya save. Kalau tiba-tiba, Bu ini gimana ya? Gitu. Kan kita belum deket nih, belum sampai nge-save nomor, terus tiba-tiba udah nge-WA begitu gitu kan. Jadi ya saya nggak balas tuh kalau yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kita udah sering ngobrol, saya save nomornya, biasanya langsung ngechat pun, Bu ini gini, ya udah saya pasti udah nganggapnya itu udah levelnya udah lebih kenal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baru juga kenal, udah sok kenal ya, itu baru saya biasanya nggak ngebales, karena saya kan nggak tahu ini jangan-jangan bukan mahasiswa yang saya ajar atau gimana gitu. Makanya saya kalau yang nggak ngasih tahu identitas nggak suka, saya suka nggak bales. Tapi boleh Jordan kalau misalnya mau chat terus, Bu ini kira-kira bener nggak, nanti kalau pas memang saya bisa koreksi, bisa kasih masukan gitu ya, pasti saya iniin kok. Pasti saya bales kok yang ngechat. Iya baik Bu, makasih Bu. Pokoknya kalau sama saya jangan banyak asumsi sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan asumsi sendiri. Jangan ngira-ngira, misalnya ini kayak gini ya. Tanya. Kalau misalnya nggak nanya temennya dulu. Misalnya nanya temennya dulu nih buat memastikan. Jangan asumsi sendiri, terus tiba-tiba nanti di akhir baru, iya saya kan nggak tahu, jangan kayak gitu. Jadi makanya kalau nggak tahu, konfirmasi, tanya. Nah, terus apa lagi ya? Kalau ini abis ini saya langsung upload ya, jadi kalian bisa ulang-ulang kalau ada yang tadi kelewat gitu. Terus DFD misalnya kalian masih bingung, itu juga saya ada nih beberapa yang mungkin bisa teman-teman ambil ambil pelajarannya. Jadi di YouTube saya itu, nanti teman-teman kalau nyari gimana
cari nama saya aja, nama lengkap, masukin ke sini. Nah, channelnya yang ini nih. Terus di sini teman-teman bisa lihat ada video yang di playlistnya, yang analisis juga ada nih, yang analisis mana analisisnya, yang ini analisis perancangan sistem informasi. Nah, di sini banyak nih ada tips and trick memeriksa DFD buatan mahasiswa. Berarti kalian bisa lihat ini untuk apa, Kak? Biasanya kesalahan terjadi, suka banyak yang ngelakuin ini, makanya ini saya bahas waktu itu di sini. Tapi kita di mata kuliah RPL tuh bukan ngebahas gini lagi, makanya saya cepet kan tadi ngejelasinnya, karena sebenarnya ini udah dengan adanya analisis terstruktur, ini tuh kayak cuman pengulangan yang di semester 6, makanya dibahasnya cuma sekilas. Jadi kalau yang kalian kemarin masih belum paham, Bu, ya udah berarti harus belajar sendiri, ya harus banyak belajar lagi gitu. Terus di sini ada juga yang cara membuat DFD, ini yang tadi udah saya jelasin sih, yang BAK tadi. Terus ini misalnya nih belajar dasar data flow diagram. Terus nih di sini adalah pokoknya beberapa tuh ya, bahas tugas pembuatan DFD yang mahasiswa buat. Nah, ini bisa kalian lihat nanti untuk tahu mana aja yang salah sama yang benernya gitu. Terus kalau yang RPL saya masukin semua ke sini nih, ke playlist ini. Tuh. Jadi nanti semua saya masukin ke playlist ini. Mana ya? Tuh, pertemuan 4, pertemuan 3. Ini nih dari setiap kelas ada kodenya deh pokoknya. Kayak gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi? Halo, gimana? Sudah cukup nih kita? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih teman-teman atensinya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di WA ya. Terima kasih semuanya, saya cukupkan untuk kelas hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ya, ingat ya, saya nggak ujuk-ujuk nilai-nilai akhirnya dari UTS atau UPM aja, tapi saya juga lihat, saya kan diberi kewenangan tuh buat nilai UTS ya, jadi nilai UTS sama tugas bobotnya 20-30%. Kalau nanti sama ngoreksi UPM juga, berarti sama UPM juga. Nah, itu saya akan ngasih nilai pokoknya sesuai dengan usaha kalian. Jadi, tidak yang, saya tidak nerima yang terakhirnya nanti gini, Bu, tolong ya, misalnya gitu di akhir. Minta keringanan untuk mengumpulkan dari awal sampai akhir, nggak pernah ngumpulin, ntar di terakhir mau ngumpulin. Nah, saya nggak terima yang kayak gitu. Jadi, kalau emang kita sepakatnya tugas mandiri per minggu, ya udah dihormati keputusan itu, dan di terakhir saya mohon kalian tidak ada yang mohon-mohon untuk minta perpanjangan waktu gitu ya. Terbiasa di terakhir-terakhir suka ada yang kayak gitu, jadi saya tidak berbelas kasihan untuk yang kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah satu dari kalian di terakhir nanti minta kesempatan terakhir gitu, karena kesempatan saya kasihnya di selama perjalanan kita aja. Jangan di minggu terakhir baru minta kesempatan ya. Itu nanti merepotkan juga, untuk orang udah di input tugasnya, ntar malah baru minta kesempatan. Jadi nggak ada kesempatan yang di akhir-akhir kayak gitu.
Oke, saya cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Untuk absennya di mana ya?